Kita umumnya 17 Ramadan katakanlah. Bahkan tadi Ustaz sebut di Mesir, ulama Mesir ya, 27 tetap di bulan Ramadan. Katakanlah misalkan 17 Ramadan begitu Ustaz ya, yang kita peringati gitu ya. Itu turunnya Al-Qur'an. Apa kemudian pesannya kepada kita gitu? Kita banyakin Al-Qur'an, kita baca di tanggal itu aja begitu. Lalu yang lain-lainnya landai-landai aja gitu di hari-hari lainnya. Ngaco kayak gitu kan. Oh gitu ya? Ngaco banget itu. Dia fokus ke 17 ya. Ini habis 17 gua kagak modal lagi baca Quran. Iya, begitu maksudnya. Enggak juga ya. Bergajul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers Indoposko dimanapun berada, jumpa lagi kita dalam program Ngaco Ngabuburit ala Indoposko. Ini sedikit kita plesetkan di topik Ramadan ini. Sejatinya Ngaco itu ngobrol ala Indoposko, namun ini edisi khusus, edisi Ramadan 1444 Hijriah. Jadi Ngaco itu kita geser sedikit kepanjangannya menjadi Ngabuburit ala Indoposko. Apa itu? Sebuah kajian, sebuah ngobrol kita dengan para ahlinya, terutama para guru, para ustadz, dan lain-lain terkait dengan tema yang akan kita bincangkan. Jumpa lagi bersama saya, Rahman, yang karib disapa Aldo. Kali ini kedatangan seorang anak muda, seorang pengajar. Saya perkenalkan saja langsung Bapak atau Ustadz Zidan Muhammad Azhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Zidan Muhammad Azhari, benar ya Ustadz ya? Iya, benar. Ya, jadi viewers Ngaco Ngabuburit ala Indoposko, Ustadz Zidan Muhammad Azhari ini saya panggilnya Ustadz Zidan aja ya. Ahlan, fadhal, marhaban. Jadi sehari-harinya beliau ini mengajar di majelis taklim yang di sebuah masjid juga, yaitu Masjid Al-Muhajirin ya. Cipulir, Jakarta Selatan. Ya. Ustadz Zidan, terima kasih sudah hadir di studio podcast. Marhaba. Indoposko ya. Jazakallah. Mudah-mudahan sehat terus. Amin. Bisa terus manfaat ilmu. Amin ya Rabb ya Rabb. Ustadz Zidan, hari ini kita ada di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Kita ngobrol soal Ramadan, tapi kita kerucutkan saja ngobrolnya kita ini soal nuzulul Quran, soal turunnya Al-Quran. Karena kita tahu bahwa diturunkannya Al-Quran itu di bulan yang istimewa, atau keistimewaan bulan Ramadan salah satunya adalah diturunkannya Al-Quran ke muka bumi ini yang menjadi panduan bagi umat muslim di dunia. Silakan Ustadz, barangkali apa yang bisa Ustadz sampaikan soal Ramadan, kemudian terkait dengan datangnya Al-Quran, turunnya Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillah Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Jadi insyaallah bahwa nuzul Quran itu, nuzul artinya kan turun, ya kan ya? Ya. Turun. Quran, turunnya Quran. Jadi di sini para ulama membagi ada 3 tahap tuh tentang turunnya Al-Quran. 3 tahap. 3 tahap. Nah, jadi kalau langsung abrek-abrek langsung turun nama Rasul. Orang Betawi bilang nggak ujuk-ujuk langsung turun begitu ya. Iya, enggak. Ada 3 tahap. Jebak-jebuk gitu kan ya. Iya. Kan. Jadi pertama bahwa Al-Quran itu turun ke Lauhil Mahfuz. Ke Lauhil Mahfuz. Jadi turun ke situ. Kemudian marhalah kedua, marhalah tsaniyah, dia turun ke mana? Ke Sama'id Dunya, atau yang kita kenal dengan Baitul Izzah, ya kan ya? Dia turun ke situ. Nah, itu turun secara duf'atan wahidah. Dia turun emang sekaligus. Yang kayak di Quran sekarang tuh kan, dari surat Al-Fatihah sampai surat Ke-Anas. Jadi turunnya waktu itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke Sama'id Dunya, itu emang turunnya sekaligus duf'atan wahidah. Dia turun dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. 30 juz itu? Iya, turunnya gitu tuh. Nah, sedangkan yang turun kepada Nabi SAW itu munajjaman, turun dari Lauhil Mahfuz,
Baitul Izzah. Baitul Izzah. Turun ke nabinya nanti itu munajjaman sesuai dengan kondisi nabi. Jadi kagak langsung sekaligus turun ke nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Jadi tergantung peristiwa di situ ya kan, hasaba al-hawadits. Di situ turun sesuai dengan keadaan nabi. Saat itu di Quran dikatakan yas'alunakal khamri anil khamri wal maisir. Ada orang bertanya tentang khamr dan maisir. Itu nanti dijawab sama Allah. Ada yang bertanya dengan mahid, tentang ahillah segala macam. Itu semua berangsur-angsur, maksudnya bertahap. Tadarruj namanya kan ya. Bertahap-tahap sesuai dengan kondisinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi turun nama nabinya mah kagak sekali abrak gitu. Oh, jadi dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu langsung 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Lalu dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad, ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu enggak seperti dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah enggak. Iya gitu kan. Tapi disesuaikan dengan keadaan. Dengan keadaan. Hasabul hawadits namanya. Nah, kemudian peristiwanya itu memang hadirnya di Ramadan ya. Iya. Di bulan Ramadan. Iya. Jadi dikatakan di surat Al-Qadr ayat pertama, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr", bahwa Allah turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadr tuh. Ya kan, itu malam Al-Qadr adanya di mana tuh kira-kira? Di Ramadan doang kan? Kagak ada di bulan-bulan lain, kali di bulan Maret. Malamnya lebih baik dari malam 1000 bulan. Iya, betul. Nah, di sini tapi ulama banyak ini berbeda pendapat di ikhtilaf. Ada yang mengatakan emang malam 17 turunnya gitu kan? Ada juga yang mengatakan malam 18, ada tuh. Dan ada yang malam 21, malam 25. Di situ beda, biasa ikhtilaf ulama. Tapi ulama Mesir, makanya di Mesir tuh malam ke-27 Ramadan. Kalau di Mesir. Iya, di Mesir. Kalau di kita kan Indonesia 17 biasanya kan ya? Iya, 17 Ramadan. Itu salah satu mazhab Syafi'i. 17 Ramadan itu bahkan diperingati secara nasional juga. Jadi ada secara kenegaraan aja pemerintahan juga baik pusat maupun daerah itu menyelenggarakan peringatan Al-Qur'an ataupun di pemukiman-pemukiman penduduk dan lain-lain. Tapi perbedaannya itu, ikhtilaf ulama itu hanya di tanggal ya. Tapi kalau bulannya selesai, semuanya Ramadan memang turunnya ya. Tapi ini yang turunnya itu yang dimaksud yaitu inanzalna. Itu anzalna itu sekali dubrak gitu, sekali abrak, yaitu turun dari mana? Tadi dari atas banget tuh Lauhul Mahfuz sampai ke Baitul Izzah. Adapun turun kepada Nabi itu terserah Allah. Mau turun di bulan Sya'ban, di bulan Rajab terserah. Yang penting yang kata inna anzalna itu yang dimaksud saat turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Dia turun pas waktu bulan Ramadan. Kalau turun kepada Nabi itu terserah Allah. Bulannya dimanapun bebas gitu kan ya. Iya. Dan Allah juga punya rahasia ya. Kenapa menurunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan? Itu banyak ya rahasianya. Ya, jadi karena memang Ramadan kan keistimewaan, makanya karena itu tuntutan juga buat kita pegangan hidup Muslim, makanya Al-Quran juga diturunkannya di Ramadan kan banyak kisah-kisah kenapa Allah menurunkan itu di Ramadan ya. Dan kita tahu bahwa ada tuh ayatnya yang menerangkan bahwa bulan Ramadan itu salah satunya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Hudal linnas ya kan? Petunjuk bagi manusia. Gimana tuh Ustaz? Itu bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, di situ bahwa dijelaskan oleh para ulama bahwa emang betul-betul Al-Quran itu diturunkan yang dari itu di bulan Ramadan secara jelas. Dan kita usahakanlah kalau bisa kan ya, di bulan Ramadan itu yang namanya bulan Quran, kita kudunya mau banyak baca Quran. Ya kan? Jangan kebanyakan tidur baik. Iya. Kalau tadi Ustaz bilang ikhtilaf ulama ya, perbedaan soal tanggal turunnya. Kalau di kita umumnya 17 Ramadan katakan. Bahkan tadi Ustaz sebut di Mesir, ulama Mesir ya, 27 tetap di bulan Ramadan. Katakanlah misalkan 17 Ramadan begitu Ustaz, yang kita peringati gitu ya. Itu turunnya Al-Quran. Apa kemudian pesannya kepada kita gitu? Kita banyakin Al-Quran, kita baca di tanggal itu aja begitu. Lalu yang lain-lainnya landai-landai aja gitu di hari-hari lainnya. Ngaco kayak gitu kan. Oh gitu ya? Ngaco banget itu. Dia fokus ke 17 ya. Ini habis 17 gua kagak mau dah lagi baca Quran. Iya. Begitu maksudnya. Enggak juga ya. Bergajul. Kudunya tiap hari. Dan bahkan banyak dari kita, itu juga banyak dari Abdul Fida Ibnu Katsir, banyak tuh. Mengatakan ulama emang banyak. Ada yang nuzul Quran tuh dari malam pertama, malam ketiga. Ada pendapat lain tuh. Pendapat kelima. Emang banyak. Jadi
Banyak. Bahwa maksudnya dari malam pertama pun Ramadan ada para ulama yang gitu, Kenapa gitu beda-beda ikhtilaf saking banyaknya. Kenapa berbeda ikhtilaf? Karena mereka ingin mengajarkan bahwa ini umat Nabi kudunya dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan kudunya banyak-banyak baca Quran. Betul. Ya kan? Dibanding ditekanin dong 17 Ramadan nuzul Quran. Nanti yang lain itu selain hari 17 dia kagak ada yang baca Quran. Iya. Ya kan? Jadi pada Dan kita mager. kalau di puasa itu memang ini banget ya, diperintahkan, disarankan itu banyak ngaji ya, Masya Allah. baca Al-Quran gitu. Masya ya. Allah itu emang benar-benar. Maksudnya hal lain ya memang sih banyak ibadah yang lain di bulan Ramadan gitu. Cuman kayaknya kalau membaca Al-Quran bahkan ada target seseorang itu kalau bisa khatam di Ramadan ini kan bisa sekali, 2 kali, 3 kali begitu ya. Iya. Karena memang itu Al-Quran jadi pedoman buat umat Islam. Dan sejauh ini juga kita tahu bahwa Al-Quran jadi pegangannya umat Islam. Dan menurut Ustadz, apa yang harus kita lakukan dalam mempedomani Al-Quran, maksud kami, kan nggak mungkin dibaca doang nih. Kadang kalau kita ngerti, bahkan di buku-buku juga di terjemahannya kan ada gitu ya. Nah, terjemahannya itu sebenarnya kan jalan hidup kita itu. Ini gimana nih kita caranya meneladani, mempedomani, dan mengamalkan, mempraktekkan apa yang Al-Quran suruh gitu. Jadi ini aneh yang dapat ilmu ya dari para guru bahwa kalau ente mau baca Quran, kata Quran ini, itu ente harus paham artinya biar meresap dalam hati ente. Kalau baca terjemahnya doang gimana? Kurang. Kenapa? Karena kalau kita baca terjemahnya doang, ntar bisa ngawur kadang-kadang tuh. Oh iya? Iya. Maksudnya baca terjemahannya aja? Iya, baca terjemahan ini kagak ngerti nih kemana marahnya kan. Iya, nah itu kita makanya butuh yang namanya guru. Ya kan? Oke. Kita guru namanya guru, kita belajar sama beliau, para ulama. Dan Ini mereka guru yang pasti sebenarnya paham. guru ya? Sat? Iya. Bukan guru di internet? Ya bukan. Ini mau Google. bener guru. Iya, Google. Bukan bukan Google lah, bukan Google. Bukan Guru asli. Bukan dari internet, ini guru asli. Iya. Yang dari situ maksudnya kali kita bisa mengkaji, Iya, misalkan betul. ada yang nggak mengerti soal ini, Betul. dan lain-lain. Tanyakan kan? Kadang kan kata Al-Quran juga fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Ente tanya tuh sama orang yang ahlinya, sama ilmunya gitu kan. Jangan ujuk-ujuk Google baik. Iya. Tapi itu kan ininya ya, afdolnya begitu ya. Iya, afdolnya. Ngerti artinya. Tapi bukan berarti kalau kita mampunya hanya baca aja dulu ya nggak apa-apa. Gak apa-apa. Baca aja Asalnya juga baca aja kan. Tapi yang afdolnya emang ngerti juga sama isinya gitu kan. Karena memang di Ramadan kali ini memang ketika kita diminta untuk membaca Al-Quran dan lain-lain, yang kitab-kitab yang baik tentunya, tapi memang orang tuh udah pasti Al-Quran menjadi apa ya, bacaan atau teman yang paling utama tuh di bulan puasa gitu. Terutama apa yang baik menurut Ustadz kalau kita mau membaca Al-Quran di Ramadan ini. Maksud saya, apakah baca aja, apakah secara pribadi maksudnya, secara individu sendiri, atau secara tadarusan, atau ngaji dengan bareng-bareng teman-teman, 4 ayat, lalu dikaji. Nah, bagaimana sarannya? Yang aneh lakuin selama ini bahwa kalau ngaji itu, biasanya kalau ngaji sendiri saat nih, itu ngebutnya bukan main tuh. Pasti. Gak jelas sampai berbusa-busa mulut nggak jelas banget. Iya. Itu kalau ngaji sendiri. Kenapa? Karena kita nggak ada yang ngoreksi kan. Ya. Yang namanya tadarus bahwa kita harus baca samping kita ada teman. Itu buat ngoreksi bacaan kita bener apa kagaknya gitu kan ya. Nanti sebaliknya. Iya, nanti dibalikin. Dia baca kita ngoreksi. Dan itu yang kita biasa lakukan di pesantren begitu, ya kan. Itu kan ngaji rame-rame juga bagus. Yang penting kalau dia sendiri emang dia tenang sendiri dan dia baca dengan tartil dengan bagus silahkan. Tapi memang lebih baiknya cari temen, tolong simakin gitu kan, nanti gantian sama kita gitu, gampangnya anaknya. Atau kalau mau ada kajian itu lebih baik lagi. Oh, itu lebih baik lagi kan? Jadi kan ngaji tuh. Ngaji jadinya. Misalkan kita bahas kalau udah Ramadan kan ramainya tuh ada ayat-ayat yang memerintahkan puasa, lalu dikaji lebih dalam dan lain-lain. Itu lebih bagus ya. Lebih bagus. Dan itu memang harus ada guru ya. Guru ya kan. Harus ada guru karena menuntun kita. Ntar ngaco dia kalau nggak ada guru kan. Jadi tetap ya saat yang namanya kita mempelajari dan membaca Al-Quran agar tidak geser nih dari penafsiran yang pada umumnya, tetap kita butuh sosok guru ya. Betul. Itu perlu banget guru itu.
Kalau nggak ada guru ya Allah kita bisa kemana kan? Iya, karena kalau kita mengartikan secara utuh misalkan terjemahan dari Al-Quran, oke lah misalkan kita ngerti, seorang Ustadz Zidan misalkan ngerti kan, nggak perlu pakai terjemahannya ya, katakanlah ngerti begitu. Ya Rob. Tapi perlu juga ya. Perlu, untuk perlu belajar. banget. Nggak bisa. Dan Anda nggak berani tuh menafsirkan Quran, nggak berani sendiri tuh. Dan emang nggak boleh kita nafsirin Quran sendiri. Anda lupa ada di kitab apa itu? Anda pernah belajar sama guru Anda? Ente jangan pernah berani-berani menafsirkan Al-Quran secara ente sendiri kalau ente kagak ngerti. Kalau ente kagak ngerti, terus nerjemahin Quran, ente disebut Ruwaibidah ya kan? Ruwaibidah. Ruwaibidah itu artinya apa? Dia rajulun tafi yatakallam fi amrin nas. Orang bodoh yang kagak paham tafsir tapi ngomong tafsir tuh. Seorang bahaya kayak gitu kan? Iya. Dia ngomong suatu agama, tapi padahal mah dia kagak ngerti agama. Jadi nanti kemana-mana ngomong kan, ngasal gitu saja. Jadi perlu guru, yang namanya guru tuh perlu banget. Bahkan pada level tertentu, ya kalau tafsir pasti banyak. Ya kan tafsir-tafsir untuk Al-Quran kan, yang kita pelajarin gitu. Belum lagi di Al-Quran juga, membaca juga banyak. Kiraat sab'ah kita dengar kayak gitu kan banyak. Itu kalau kita nggak ngerti-ngerti salah itu baca begitu padahal dia, makanya kita sebenarnya dia emang alim gitu, dia tahu kenapa dia baca begitu ya. Maksud saya bukan makhraj ya, tapi lebih kepada huruf-hurufnya kan? Betul. Pengucapan huruf. Kalau makhraj mah itu kaitannya dengan diri kita kan. Yang bisa kita lakuin adalah belajar kayak begitu kan. Lalu kemudian apa menurut Ustadz Zidan dalam mengarungi kehidupan sekarang ini, Al-Quran jadi pedoman buat kita, jadi pegangan buat kita. Karena kan karena di situ banyak ajaran-ajaran yang katakanlah kita bisa sangat sempurna kalau kita baca Al-Quran lalu mengerti artinya dan kita mengikuti perilakunya. Maksud saya, seberapa penting Al-Quran itu jadi pedoman buat kita, terutama anak muda lah. Jadi viewersnya Indoposko Channel nih kebanyakan anak muda. Ya, Ustadz Zidan juga anak muda. Tenang aja kan, kita sama-sama muda nih. Iya. Maksud saya penuh kreativitas pemuda dengan segala macam apapun, tapi bagi yang muslim, bagi yang mukmin tetap pedomannya kan adalah Al-Quran. Nah, apa yang mesti harus Ustaz sarankan, pesankan kepada teman-teman muda? Pertama, ana jawab mungkin dari hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, "Inni taraktu fikum amrain, idza tamassaktum bihima lan tadhillu abada, kitaballahi wa sunnati." Jadi saya tinggalkan, kata Rasul, dua pusaka yang besar, yang sangat berpengaruh. Kalau kalian pegang nih dua pusaka gede nih, pusaka ini kalian pegang, insya Allah kalian gak bakal kesesat. Apa dia? Kitaballahi wa sunnati. Kitab saya, kitabnya Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya Al-Quran, dan juga sunnah-sunnah saya. Jadi kita kudunya memegang sama Al-Quran, jangan sama pedoman-pedoman lain kayak mungkin bocah sekarang dia sama novel kan. Iya. Novel yang sedih, diikutan sedih segala macam gitu kan. Kudunya kita pegang sama Al-Quran dan kita cari guru. Dengan itu semua insya Allah kita kagak bakal kesesat tuh. Itu pesan dari Nabi SAW ya. Nabi meninggalkan tapi dua pusaka. Tapi selain Al-Quran tadi ada berarti satu lagi sunnah ya. Maksudnya dua pusaka. Nah, dua pusaka. Sunnah itu viewers maksudnya hadis ya. Iya, hadis. Jadi hadis ya. Tetap maksudnya sunnah itu hadis. Jadi Al-Quran dan hadis gitu ya. Pegang itu semua. Sebenarnya sedikit ya Ustaz. Apa sih membedakan Al-Quran sama hadis nih? Kalau yang saya tahu kan kalau Al-Quran tuh emang kalimatnya dari Allah begitu ya. Kemudian apa kemudian di hadis itu penguatan daripada Al-Quran itu atau gimana? Makanya pesan Nabi itu jadi dua pusaka itu gitu. Kayaknya terkait gitu. Iya. Ini kalau singkatnya begini saja. Bahwa Al-Quran itu emang diturunkan secara Allah itu secara mungkin secara global. Oke. Ya kan? Nah, hadis ini untuk memperinci, untuk memperjelas apa isi Al-Quran. Oh, ya kan? Iya. Kalau Al-Quran doang kita baca, mungkin di sana kagak ada yang mau sholat asar. Kagak ada sholat zuhur berapa rakaat. Kemudian Nabi itu yang ngejelasin bahwa sholat zuhur dan sholat asar 4 rakaat, begitu kan? Iya, itu untuk memperinci ya kan begitu. Makanya kita kalau hukum-hukumnya ada di fikih. Gitu ya kan. Kita kudu baca Al-Quran sekaligus hadis. Jangan sampai kita Quran dong, hadis mah kita tinggal. Berarti sama dengan puasa misalnya. Kalau puasa Al-Quran hanya bilang di Al-Baqarah 183 dan beberapa ayat setelahnya. Cuman pengertian lebih jauh, perincinya itu ada. Nah, itu kan tata cara puasanya gimana Nabi yang ngejelasin gitu kan. Fi'lin Nabi SAW, fi'lun Nabi, perbuatan SAW. Jadi memang sudah jaminan ya kalau Al-Quran dan Sunnah, ya di Ramadan ini kita spesifik di Al-Quran, kalau jadi pedoman buat kita itu insya Allah hidup kita. Insya Allah.
aman. Lancar. Kemudian terakhir, Ustadz, ini kan Ramadan 1444 Hijriah. Apa yang masih Ustadz harus sampaikan di program Indoposko Channel ini, program Ngabuburit ala Indoposko, yang tentunya tayangan Ustadz ini nanti ditonton oleh viewersnya Indoposko. Biasanya kita tayangkan di jelang-jelang waktu berbuka. Apa pesannya, Ustadz, yang secara umum soal Ramadan ini, gitu, terkait dengan Al-Quran? Pesan Al-Fakir kepada para pemirsa sekaligus dan khususnya kepada sendiri, bahwa tolong tunjukkan jati diri kita sebenar-benarnya kepada Allah di tahun Ramadan ini, dan jadikan ini Ramadan kayak Ramadan terakhir kita dah. Kita habis-habisin ibadah, ya Allah, babak belurin kita ibadah di tahun Ramadan ini. Dan kita berharap, nyangka, ya Allah, mungkin tahun depan saya kagak bakal ketemu Ramadan lagi. Makanya di tahun ini kita habis-habisin untuk ibadah sama Allah. Jangan sampai malas-malasan ibadah, ya kan? Bedain yang tahun lalu sama tahun ini. Kalau tahun kemarin kita belum sholat tahajud, tahun ini kudu sholat tahajudnya full. Terawihnya tahun kemarin bolong-bolong, sekarang kudunya mah 30 hari Ramadan, gitu kan? Baca Al-Quran. Iya, baca Quran segala macam begitu. Tahun ini kudu lebih banyak lagi daripada tahun kemarin, mungkin gitu ya. Kalau kemarin belum hatam, misalkan tahun ini hatam. Kalau kemarin sekali, insya Allah 2 kali tambahin, ya kan? Tambah-tambahin. Tambah. Pokoknya harus serba ditambah tahun ini terkait dengan Ramadan. Apalagi sayang ya kalau memang ibadah Ramadan kita lewatkan begitu saja, begitu sayang, kerugian buat kita kan. Ya, terima kasih atas atas sarannya, atas waktunya juga sudah ngobrol di sini. Mungkin di lain kesempatan dan waktu kita bisa jumpa dalam forum yang berbeda. Mungkin juga bisa off air kita ketemu. Barangkali saya main ke masjid marhaba. Al-Muhajirin di Cipulir, karena beliau adalah pengajar Majelis Taklim di sana. Dan sehat terus, amin. Manfaat terus. Sehat juga, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah viewers, Ngabuburit ala Indoposko ngaco dimanapun Anda berada. Demikianlah kita ngobrol soal nuzulul Quran, soal turunnya Al-Quran di bulan suci Ramadan ini, karena ini memang ada edisi spesial di Ramadan. Jadi kita menghadirkan seorang alim, seorang ustadz, seorang pengajar yang kita kaji soal keislaman yang terkait dengan Ramadan. Tentunya di program ini juga ada beberapa tema yang menarik yang terkait dengan Ramadan yang nantinya viewers ngaco juga bisa akan ikuti bersama. Demikian dari saya, jumpa lagi kita dalam kesempatan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.